Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kebakaran menghanguskan gudang oli yang berada di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga api muncul akibat korsleting listrik pada salah satu bangunan yang berada di dalam gudang. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api terus membakar lahan yang dijadikan gudang oli. Banyaknya cairan oli yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merambat ke salah satu mobil yang sedang terparkir. Sejumlah warga yang panik ini melihat besarnya api berupaya untuk membantu petugas damkar dalam proses pemadaman. Api mulai bisa dipadamkan setelah 20 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta kita bergeser ke Sumatera Selatan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera antara bus berpenumpang dengan sebuah truk tangki. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 13 kemarin, di mana badan bus ALS dan truk tangki sama-sama terbakar sesaat setelah terjadinya tabrakan maut. Data sementara di lokasi kejadian, 16 korban meninggal dunia, sementara lainnya mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kameratik Susuma dan juga Ana Tialita sudah menyiapkan beragam informasi untuk menemani pagi hari Anda. Ya, mungkin kalau misalnya pemirsa yang masih berada di perjalanan juga nanti kita akan hadirkan ya informasi terkini dari arus lalu lintas. Tapi sebelum itu pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bandung, di mana ada seorang pria yang diduga sebagai pelaku pencurian motor tak berdaya usai ditangkap oleh warga di Jalan Sindang Laya di Ahana Sution, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu malam. Inilah rekaman video amatir pemirsa saat terduga pelaku pencurian dikerumunin oleh warga, dan menurut keterangan dari saksi, seorang petugas parkir setempat, pelaku ini terpergok oleh warga saat berupaya untuk membawa kabur sepeda motor. Kemudian petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung membawa pelaku untuk menghindari dari kerumunan warga. Kini terduga pelaku telah berada di Polsek Arca Manik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Baik, dari Bandung, Jawa Barat kita bergeser ke Jawa Timur. Petugas Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur berhasil membekuk 4 orang komplotan spesialis membobol rumah kosong lintas provinsi. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, yakni diantaranya emas batangan seberat 185 gram serta juga jam tangan mewah. Pelaku ditangkap di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Dan dari hasil pengembangan, pelaku lainnya berhasil diamankan di wilayah Karawang. Sementara 2 lainnya ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam modus operandinya, komplotan ini mencari rumah kosong dengan kondisi rumah yang lampu terasnya masih menyala pada siang hari, serta kunci gembok berada di sisi luar pagar. Hal ini menandakan rumah dalam keadaan kosong. Akibat perbuatannya, 4 pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Demi membayar utang dan berfoya-foya, sepasang kekasih di Kota Medan nekat mencuri tas seorang lansia, lalu menguras isi rekening korban melalui ATM. Aksi keduanya terekam CCTV dan kini berakhir di balik jeruji besi. Inilah rekaman kamera pengawas saat kedua pelaku pencurian bernama Samro Lumban Batu dan juga Nova Kristiani sedang menguras uang tabungan milik korban di sebuah ATM di Jalan Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi kedua pasangan ini diduga mengambil tas korban yang berisi ATM serta catatan nomor PIN. Kemudian usai mendapat laporan dari korban, polisi bergerak cepat menangkap kedua pelaku. Dari keterangan polisi, pelaku dan korban ini saling mengenal. Jadi sehari-hari mereka sama-sama berdagang buah dengan lapak yang berdekatan. Karena sudah hafal gerak-gerik korban, kedua pelaku diduga memanfaatkan momen saat korban lengah dan berhasil menguras isi rekening sebanyak 45 juta rupiah dan digunakan untuk membayar utang serta juga berfoya-foya.
Jadi kalau komentar dari netizen, ini berharap setelah mendapatkan uang 45 juta bisa staycation di hotel, tapi jadi hotelnya Brodeo gitu. Komen-komennya cukup banyak ya, karena melihat ternyata korban dan juga pelaku ini orang berdekatan, orang kenal. Saling kenal ya, Saling semoga kenal. 45 jutanya juga kembali ya Betul. kepada ibu itu karena kasihan sekali mengumpulkan uang segitu banyak. Sebanyak itu ya. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya ya, Nah. Kita ke informasi ada penertiban rumah dinas Pamjaya, tepatnya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, Pemkot Jakarta Pusat kemarin. Ini berlangsung ricuh. Para penghuni menolak pemirsa dan mengibarkan spanduk agar tidak dibongkar karena rumah tersebut telah diklaim menjadi milik para penghuni yang sudah ditinggali puluhan tahun. Alat berat yang sedianya melakukan pembongkaran dihadang oleh para penghuni. Adu mulut dan ketegangan terjadi antara para penghuni dan petugas Satpol PP. Meski begitu, akhirnya pembongkaran berhasil dilakukan. 15 rumah dinas Pamjaya yang dihuni 15 kepala keluarga dibongkar paksa. Sebelum pembongkaran, telah dilakukan perembukan dengan hasil akan diberikan uang ganti senilai 50 juta rupiah untuk setiap rumah. Unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh usai masa aksi mencoba menembus penjagaan aparat. Kericuhan terjadi saat ratusan massa mahasiswa terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di depan gerbang kantor gubernur karena keinginan mereka untuk bertemu langsung dengan Gubernur NTB. Lalu Muhammad Iqbal ini tidak dapat dipenuhi. Para mahasiswa pengunjuk rasa menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Gubernur NTB yang dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan di bidang pendidikan di wilayah Bima hingga Mataram. Mahasiswa kecewa lantaran sang gubernur tidak hadir untuk menemui massa. Gelombang aksi unjuk rasa mengkritisi kebijakan Gubernur NTB terhadap sektor pendidikan terus terjadi di kantor Gubernur NTB. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, tabrakan adu banteng mobil versus motor di Garut, Jawa Barat terekam kamera CCTV hingga beredar luas di media sosial. Rekaman memperlihatkan momen kecelakaan maut tepatnya di Jalan Sudirman, perbatasan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Mobil berwarna putih melaju dari arah Bundaran Suci dan tiba-tiba oleng ke arah kanan, lalu datang pemotor yang berboncengan. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Pengendara motor sekaligus wanita yang dibonceng nampak terpental ke udara saking kuatnya benturan. Peristiwa kecelakaan ini terjadi dan juga menyebabkan 2 orang luka-luka di mana pengendara sepeda motor dan wanita yang diboncenginya sudah dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini adalah informasi yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh para pemirsa karena ada Brigadir Sarah, petugas dari NTMC Polri yang akan mengabarkan langsung dari Cawang Penas di Jakarta Timur. Silakan Brigadir Sarah. Baik, terima kasih Rati dan juga Ana. Selamat pagi pemirsa. Dari Kalimalang saya melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, dan untuk pantauan arus lalu lintas untuk kendaraan dari arah Pancoran ataupun juga Cililitan yang akan mengarah ke arah Kalimalang ataupun Bekasi saat ini memang terjadi perlambatan kecepatan dan juga terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya, dan kami menghimbau bagi Anda untuk mengantisipasi terhadap perlambatan kecepatan pada jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Dan untuk kendaraan yang akan mengarah ke Rawamangun dalam keadaan kondusif lancar, kami menghimbau bagi Anda untuk kembali mengecek kondisi kendaraan Anda sebelum berkendara seperti melakukan pengecekan rem ataupun juga ban.
Selanjutnya untuk kendaraan dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah Pancoran atau juga Cililitan juga sudah dalam keadaan ramai, sudah terjadi peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Waspada terhadap angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang, dan kondisi cuaca juga saat ini dalam keadaan cerah berawan. Selanjutnya untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Halim dalam keadaan kondusif lancar. Peningkatan volume kendaraan ini tentu akan terus terjadi hingga pukul 10 pada pagi hari nanti. Patuhi aturan dalam berlalu lintas untuk keamanan dan keselamatan selama perjalanan Anda. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 191 kasus laka lantas, dengan rincian 4 meninggal dunia, 18 luka berat, dan 132 luka ringan. Dari 191 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi oleh kendaraan roda 2. Faktor penyebab kecelakaannya adalah dikarenakan gagal menjaga jarak aman ataupun gagal saat menyalip kendaraan yang berada di depannya. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, patuhi aturan dalam berlalu lintas, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk keamanan selama perjalanan Anda. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari kawasan Penas, Kalimalang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke Ratih dan juga Ana. Baik, terima kasih Brigadier Sarah atas laporannya langsung dari Cawang Penas, Jakarta Timur, dan selamat bertugas kembali. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi selengkapnya terkait sidang kedua kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus yang kembali digelar secara terbuka di Pengadilan Militer Pemirsa, 300 pelajar yang tergabung dalam Forum OSIS Jawa Barat mengikuti program Istana untuk Anak Sekolah. Para pelajar ini berasal dari OSIS SMA dan juga SMK di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Mereka berkesempatan merasakan langsung bagaimana suasana di pusat pemerintahan, dan juga kali ini mereka mendapat kejutan yang sangat istimewa, yaitu telepon disapa dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini kan langsung semangat ya anak-anaknya, kapan lagi bisa bertemu Bapak Presiden kan? Nah, ini momen pada saat Teddy Indrawijaya memberikan teleponnya kepada anak-anak, kalau nggak salah dari SMA, di salah satu SMA di Kota Bandung. Anak tersebut bilang ke Pak Prabowo bahwa ingin bertemu. Akhirnya diberikan waktu lah. Pak Prabowo bilang ke Seskap, katanya silakan kalau gitu, tunggu saya masuk aja, gitu. Iya, jadi akhirnya gitu. benar-benar cita-citanya tercapai, bisa bertemu Bapak Presiden ya. Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Negara Jakarta. Bahlil menghadiri rapat terbatas membahas dinamika harga minyak mentah global. Rapat juga membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Bahlil juga mengatakan pemerintah berkomitmen mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, baik dari tambang lama maupun pengembangan baru. Pemirsa, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menyatakan pemerintah ini akan menyiapkan dukungan
pembiayaan bagi industri termasuk juga untuk sektor padat karya, namun penyaluran dana akan dilakukan secara selektif berdasarkan prospek usaha. Nelayan masih baru. Lupa bilang ya. Beberapa program yang masih baru jalan. Itu harusnya makin ke depan makin efektif. Harapannya kontribusinya akan seperti apa, Pak? Apa? Program-program itu kontribusinya ke Oh, bagus harusnya kontribusinya. Kalau jalan nanti itu kan akan jaga stabilitas harga karena distribusi akan ditangani oleh koperasi tersebut di seluruh Pak, ada Indonesia. stimulus baru nggak sih yang Bapak mau kasih di kuartal 2? Tadi yang selain tadi nanti kan kita pikirin nanti ada gaji ke-13 dan lain-lain. Pak, ini Pak, Tapi utamanya kita pastiin nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sidang kedua kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus kembali digelar secara terbuka di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Agenda persidangan berupa mendengarkan keterangan 8 orang saksi terdiri dari 5 personel TNI dan 3 warga sipil. Pemeriksaan 5 saksi dari unsur TNI rampung dilaksanakan hingga pukul 2 siang kemarin. Salah satu saksi dari Bais TNI mengungkapkan adanya kejanggalan pada terdakwa Serda Edi Sudarko dan Letu Budi Haryanto. Kedua terdakwa ditemukan mengalami luka bakar hingga 80% di bagian wajah, tangan, dan dada. Meski sempat berdalih terkena air panas, saksi menilai jawaban terdakwa berbelit-belit dan hanya mengatakan siap salah saat diinterogasi lebih lanjut. Sementara itu, korban Andri Yunus dipastikan belum bisa hadir dalam persidangan ini. Korban masih menjalani perawatan intensif dan serangkaian operasi akibat luka bakar air keras yang dialaminya. Namun, hakim meminta agar Andri Yunus dapat dihadirkan pada persidangan berikutnya, 13 Mei mendatang. Menurut kita akan memberikan keterangan yang apa dari Pak Amin sejak Seorang gadis cilik yang masih kelas 4 sekolah dasar diduga menjadi korban pemerkosaan oleh orang tidak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi tak jauh dari rumahnya di Jalan Karangsari, Gandus, Kota Palembang. Keluarga korban menuturkan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 3 Mei lalu saat korban hendak menonton hiburan tari India bersama temannya. Korban dan 2 temannya didatangi seorang pria berjaket ojek online yang menawarkan diri mengantarkannya ke tempat acara. Teman korban menolak tawaran pelaku, namun pelaku terus membujuk hingga akhirnya korban mau. Teman korban segera melaporkan peristiwa ganjil tersebut ke orang tua korban. Orang tua korban kemudian mendapati korban berjalan seorang diri. Ia pun mengatakan kepada orang tuanya telah mengalami kekerasan seksual. Akibat tindakan bejat pelaku, korban mengalami pendarahan dan kini menjalani perawatan medis. Korban pun mengalami trauma. Keluarga sendiri telah melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Kasus tersebut memang benar ada di wilayah Hukum Polsek Gandus, dan saat ini kami dari tim Reskrim Polsek Gandus dan juga kolaborasi dengan tim Reskrim Polrestabes Palembang sedang melakukan penyelidikan dan juga olah TKP. Saat ini korban sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Kami saat ini sedang melakukan pendampingan terhadap korban seperti itu. Artinya kasus ini masih diselidiki, Bang, ya? Ya, tentunya kasus ini masih diselidiki. Tentunya kami dari Polsek Gandus dan juga Polrestabes Palembang akan bekerja keras untuk mengungkap siapa pelakunya. Kepolisian kini melakukan pendampingan terhadap korban sembari melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga di Jalan Inspeksi Waduk Sermo Hargo Wilis, Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta ini dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Korban yang bernama Kasadwiadi pertama kali ditemukan oleh warga
Petugas kepolisian akhirnya dan tim Inafis Polres Kulon Progo serta petugas puskesmas yang mendapatkan laporan langsung ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan melakukan proses identifikasi. Sebelumnya, jenazah pertama kali ditemukan oleh warga pencari rumput saat melintas di lokasi. Belum diketahui penyebab luka dan kematian korban. Kini kasus tersebut tengah ditangani petugas Polsek Kokap dan Satreskrim Polres Kulon Progo. Pemirsa, Kiai Asyari tersangka pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dolokusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga melarikan diri dari wilayah Pati. Pelaku yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Dolokusumo tidak mengindahkan pemanggilan dari tim penyidik Polresta Pati untuk diperiksa. Sedianya tersangka dipanggil pada Senin 4 Mei 2026, namun hingga malam hari tidak kunjung datang. Bahkan kepolisian telah berkomunikasi dengan pengacara dan juga pihak keluarga untuk mencari tahu keberadaan dari tersangka. AKP Iswantoro, Wakasat Reskrim Polresta Pati menyatakan saat ini kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap tersangka. Kasus pelecehan seksual terhadap puluhan santriwati yang diduga dilakukan tersangka ini menuai kemarahan publik hingga ratusan warga ini menggeruduk pondok pesantren tersebut beberapa waktu silam. Ini keberadaan pelaku masih dalam proses pencarian oleh tim kami yang ada di lapangan. Tadi ada dugaan kabur itu benar Pak ya? Atau gimana? Betul, bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati. Berarti masih dalam pengejaran ini ya? Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Ya, untuk mendalami mengenai kasus ini kita akan bergabung langsung dengan Bapak Ahmad Saiku, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ana dan Mbak Rafi. Selamat pagi. Iya Pak, walaupun juga tadi kita informasikan bahwa tersangka ini tidak kooperatif dan juga saat ini sedang dicari oleh pihak kepolisian keberadaannya, tapi dari Kementerian Agama sendiri melihat kasus ini, tanggapannya dan langkah konkretnya akan seperti apa Pak? Melihat santriwati beberapa bahkan ini menjadi korban. Jadi begini Mbak, dari Kementerian Agama sudah berupaya untuk mengusulkan agar izin operasional Pondok Pesantren Dolokusumo ini dicabut. Itu kami usulkan pada hari Senin kemarin dan alhamdulillah sampai hari ini izin operasional Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Dolokusumo sudah secara resmi untuk dicabut. Oke. Pak Saiku, kami ingin tahu sebelumnya bagaimana pengawasan dari Kementerian Agama Kabupaten Pati khususnya terhadap ponpes-ponpes, tidak hanya ponpes ini ya Pak ya, SOP-nya seperti apa sebelumnya Pak? Jadi pengawasan dari Kementerian Agama, jadi kami sudah melakukan pembinaan yang intensif sekali, yaitu dan juga kami sudah membentuk Satgas Pesantren Ramah Anak. Ini sudah kami lakukan di Kabupaten Pati. Ya, Pak Saiku, kalau berbicara tadi Kementerian Agama mendorong agar izin ponpes ini dicabut, tapi kalau berbicara mengenai Pondok Pesantren Dolokusumo ini sebenarnya pendalaman dari Kementerian Agama sudah berapa lama pesantren ini berdiri, kemudian apakah sebelumnya juga ada laporan-laporan hal buruk begitu ke Kementerian Agama terkait Pondok Pesantren ini? Ya, jadi Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Dolokusumo ini dapat izin operasional itu pada tanggal 29 Oktober tahun 2021. Kemudian pada tahun 2024 itu memang ada informasi viral ya pada tanggal 7 Juli 2024. Kemudian paginya kami bersama tim klarifikasi di Pondok Pesantren Dolokusumo. Hasil klarifikasi kami memang Asyari itu menganggap itu fitnah, tidak terjadi apa-apa. Gitu.
Oke, Pak Saiku, sejauh ini rekam jejak dari oknum kiai tersebut seperti apa Pak? Sudah ada informasikah ke pihak kementerian? Jadi Azhari ini itu hanya pendiri, bukan pengasuh, bukan ustadz. Jadi pendiri pondok pesantren pada tahun 2021 itu atas nama Azhari. Kemudian rekam jejaknya Azhari itu dari Tulung Agung. Oke, lantas saat ini adakah kemudian evaluasi tambahan yang sudah disiapkan oleh pihak dari Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Pati terhadap ponpes-ponpes lainnya untuk melindungi para santriwati khususnya Pak? Ya, jadi ini sudah kami optimalkan untuk Satgas pesantren ramah anak itu. Diantaranya adalah ada bagian terkait dengan penanganan pelecehan seksual, itu ada. Dan ini sudah kami di tingkat kabupaten sudah kami bentuk, kemudian ini juga di tingkat pesantren juga kami bentuk. Jadi pada saat ini memang harus kami optimalkan agar tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi kasus yang ada di Pondok Pesantren Dolokusumo. Ya, mungkin juga boleh diklarifikasi Pak terkait kalau berbicara mengenai pondok pesantren ini ternyata memang dikelola secara gratis sehingga banyak menampung santri dari kalangan yatim piatu dan juga keluarga kurang mampu ya Pak ya? Ya, jadi di Dolokusumo itu ada sekitar 250 santri ya, 252 santri dan itu mayoritas memang gratis. Berarti ini salah satu kalau dugaan dari Kementerian Agama atau pendalaman, apakah ini menjadi salah satu modus dari oknum tersebut untuk mungkin mencari anak-anak atau santri-santri yang kurang mampu sehingga dengan alasan akan dididik di ponpes justru ini menjadi korban di sana? Ya, jadi saya kira ini juga ada relevansinya ya. Ada relevansinya dengan adanya pondok pesantren yang gratis itu mungkin ini dimanfaatkan oleh pendirinya itu. Dan ini kami kaji, harapan kami itu tidak disalahgunakan. Karena memang dari pondok itu sudah ya. Oke, Pak Saiku, tadi kan ada katakan bahwa sudah ada langkah-langkah yang kemudian akan dilakukan pihak dari Kementerian Agama Kabupaten Pati terhadap ponpes ini, begitu ya. Namun langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang bagi para santriwati khususnya dan juga santri begitu ya di ponpes-ponpes lainnya di wilayah Anda seperti apa Pak untuk memitigasi hal ini agar tidak terjadi lagi? Ya, jadi perlu kami sampaikan sebelum ke situ. Jadi kami pastikan semua santri yang berjumlah 250 tadi sudah kami dampingi dan untuk pembelajarannya sudah melalui daring semua. Karena semuanya sudah kami pulangkan ke orang tuanya. Kemudian untuk mitigasinya kami betul-betul mengadakan pengawasan yang ketat. Itu kami mulai dari usul pendirian pondok pesantren. Ya. Dan memang nanti juga akan kami persyaratkan ada satu pernyataan kalau memang itu terjadi tindak pelecehan seksual memang harus kami tindak. Itu harus ada pernyataan di awal ketika mendirikan pondok pesantren. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad Saiku, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati. Tadi dikatakan bahwa santriwati yang sudah ada di situ memang dipulangkan. Kemudian dari Kementerian Agama ini mendorong agar izin dari pondok pesantren tersebut nantinya akan dicabut sejalan dengan evaluasi yang dilakukan di sana ya. Terima kasih banyak Bapak, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Sudah dicabut, Mbak. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kami akan hadirkan dan memperbarui juga informasi mengenai kecelakaan maut antara bus dan juga truk pengangkut bahan bakar yang menelan korban jiwa hingga
Kita masuk ke dalam segmen viral pemirsa. Pasca viral mencukur paksa siswi dengan rambut diwarnai, guru BK di SMK Negeri 2 Garut meminta maaf. Permintaan maaf Ani Busaidah dilakukan secara terbuka pasca insiden cukur paksa kepada 18 orang murid berhijab. Semoga permasalahan ini dapat diselesaikan. Ani menegaskan niatnya bukan jahat, melainkan sekedar memberi sanksi kepada siswi yang memiliki rambut diwarnai. Namun sayang, tindakan Ani viral di media sosial dan mendapat kecaman dari berbagai pihak karena dianggap terlalu berlebihan. Meski upaya perdamaian telah dilakukan sekolah dengan murid dan orang tua, namun Komisi Perlindungan Anak Indonesia tetap menyoroti kasus ini. Selain guru yang bersangkutan, pihak sekolah pun akan bertanggung jawab kepada murid dan orang tua dengan membawa para siswi ke salon untuk memperbaiki rambut yang telah dipotong paksa. Sekolah dan guru juga mengaku telah mengevaluasi diri dan akan lebih bijak. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kebayang ya Ratih, Ya. kita potong rambut sendiri aja kadang suka sedih gitu. Dari Iya. panjang tiba-tiba jadi pendek. Apalagi Ini benar-benar langsung karena sanksi katanya. itu dia. Ini harus lebih bijak kali ya. Ya. Dan ini kita hadirkan informasi lainnya, aksi tawuran yang melibatkan sejumlah pelajar dilaporkan terjadi di kawasan Stadion Mandala Krida di Yogyakarta. Di mana peristiwa ini pemirsa berlangsung pada hari Selasa pagi lalu sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, ini terlihat adanya kerumunan pelajar masih mengenakan seragam sekolah berkumpul di tengah jalan. Situasi sempat memanas dan mengganggu arus lalu lintas serta kenyamanan warga di lokasi kejadian. Pihak kepolisian yang menerima laporan segera menuju ke lokasi untuk melakukan respon cepat. Saat ini situasi pasca tawuran telah berhasil dikendalikan dengan baik oleh petugas keamanan. Aparat kepolisian masih terus bersiaga di sekitar Stadion Mandala Krida untuk mencegah terjadinya aksi susulan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan melaporkan hal yang mencurigakan kepada pihak kepolisian. Jangan ditiru ya, ini aksi tawuran yang masih terus dilakukan akhirnya kan juga merugikan kita semua. Nggak bisa melintasi jalan tersebut, aktivitas masyarakat. Nah ini juga jangan ditiru Nina. Siapa yang mau niru juga, kan ngeri begini kondisinya ya. Ini ada sebuah kejadian penjamretan terekam kamera CCTV di Jalan Sersan. Tapi kita bergeser ke informasi yang lain dulu pemirsa. Ini ada informasi terkait penjamretan yang terjadi yang berhasil juga terekam kamera CCTV di Jalan Sersan Hamzah, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur pada Selasa sore lalu. Dalam rekaman ini terlihat seorang pemuda yang sedang asyik bersantai dan bermain handphone di depan sebuah warung. Tanpa disadari korban, dua orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mendekat. Tiba-tiba, salah satu pelaku merampas handphone dari genggaman korban dengan cepat. Pelaku pun langsung melarikan diri meninggalkan korban yang terkejut. Waduh, gimana bisa apa ya? Tapi emang ngeri sih Ana, bayangin gak sih kadang-kadang kan juga ada kejadian seperti ini ya. Jadi kita lagi main handphone di tengah jalan langsung diambil. Tapi kaget juga nggak bisa bereaksi apa-apa begitu langsung disabet gitu loh. Iya bener. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera antara bus berpenumpang dengan sebuah truk tangki. Kejadian tragis ini terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana badan bus dan juga truk tangki tersebut sama-sama terbakar setelah terjadinya tabrakan maut. Data sementara yang diperoleh di lokasi kejadian, 16 korban ini meninggal dunia, sementara lainnya mengalami luka berat dan harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan bus antar lintas Sumatera dan mobil tangki terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan ini mencapai 16 orang.
Setelah api berhasil dipadamkan, petugas pun mengevakuasi jenazah korban. Insiden ini menyebabkan 16 orang meninggal dunia, 14 penumpang bus, supir, dan kernet truk tangki. Peristiwa tabrakan antara bus dan mobil tangki ini menyebabkan kendaraan terbakar. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Kini semua jenazah korban sudah dievakuasi. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas insiden ini. Ya, dan pemirsa, kita akan hadirkan informasi langsung dari TKP dan juga Rumah Sakit Bayangkara. Sudah ada rekan kami Rudi Rediansyah di TKP yang akan mengabarkan langsung untuk Anda. Pertama kita ke Rudi terlebih dahulu. Selamat pagi Rudi, apakah pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara saat ini? Oke, selamat pagi pemirsa. Melihat dari tempat kejadian terjadinya kecelakaan maut antara bis antar lintas Sumatera dan tangki pengangkut BBM. Dari tadi malam terlihat ada tim dari Dirlantas Polda Sumsel sudah turun ke lokasi. Hingga mereka melakukan olah TKP sementara untuk mencari informasi apa penyebab kecelakaan yang terjadi hingga menelan 16 korban jiwa. Ya Rudi, tadi Anda mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah datang ke lokasi, tapi dugaan awalnya apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini walaupun masih didalami ya, dugaannya asal mula dari kecelakaan ini seperti apa? Informasi sementara yang kita dapat dari yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Musirawas Utara, bus yang dari arah wilayah kota Lubuk Linggau menuju ke Provinsi Jambi dan tangki pengangkut BBM dari Provinsi Jambi menuju kota Lubuk Linggau, bus mengalami kerusakan hingga bus mengambil arah berlawanan di jalur tangki yang melintas hingga tangki menghantam bus antar lintas Sumatera hingga terjadi ada ledakan yang diinformasi kita dapat dari warga sekitar. Oke. Rudi, informasi yang beredar juga mengatakan bahwa bus ini mesinnya bermasalah, berasap, kemudian dia akan menyelamatkan diri untuk berbelok begitu ya ke arah sebelah kanan, di mana di depannya ada truk tangki dan akhirnya kejadian tersebut tidak terhindarkan. Apakah ini benar? Informasi yang kita dapat di lokasi, benar bus terjadi ada kerusakan hingga sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan bus tersebut. Namun informasi yang kita dapat juga di lokasi tempat kejadian yang sering terjadi kecelakaan, di bagian jalan banyak jalan yang berlobang hingga diduga bus juga mengelak kondisi jalan yang rusak di lokasi tempat kejadian kecelakaan. Baik Rudi, saat kejadian apakah Anda sempat juga berbincang dengan saksi yang ada di sana? Sebelumnya ada upaya penyelamatan tidak terhadap para korban ini atau memang ledakan cukup dahsyat sehingga 16 orang ini meninggal dunia di tempat? Informasi yang kita dapat dari masyarakat sekitar, para korban yang mengalami kecelakaan di dalam bus tersebut tidak bisa diselamatkan karena kondisi kobaran api yang sangat besar dan tidak memungkinkan masyarakat sekitar untuk mendekati tempat kejadian kecelakaan karena tangki yang bermuatan BBM tersebut mengeluarkan kobaran api yang sangat besar. Baik, terima kasih Rudi. Kita bergeser langsung ke Syamsul Rizal yang saat ini sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara. Syamsul, bagaimana kondisi para korban yang masih dirawat di sana? Ada berapa orang totalnya saat ini dan apakah 16 orang yang meninggal dunia sudah dapat teridentifikasi? Ya, selamat pagi Rati dan Nana. Ya, pemirsa Triwan yang saya kabarkan, sekarang saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hussein Kota Palembang. Ya, memang benar 16 jenazah korban dari tabrak maut di Muratara
sekitar jam 9.10 waktu Indonesia Barat tadi malam mulai berangkat ke kota Palembang. Sampai di kota Palembang sekitar pukul jam 5 pagi. Rencananya untuk identifikasi lanjutan akan dilakukan sekitar pukul 8 pagi ini. Namun sampai sekarang tim Dopkes di Rumah Sakit Bayangkara Kota Palembang melakukan pemeriksaan awal sambil menunggu tim DPI dari Mabes Polri. Di lokasi sendiri saya kabarkan bahwa sebagian ada keluarga korban datang dari beberapa daerah seperti dari kota Bandar Lampung yang untuk mengetahui apakah keadaan korban di Rumah Sakit Bayangkara ini. Ya, Kati dan Nana. Oke, bagaimana dengan korban luka saat ini kondisinya, apakah sudah pulih? Ada berapa orang yang sudah dipulangkan atau masih semuanya dirawat di rumah sakit, mengingat informasinya juga mereka mengalami luka bakar yang cukup parah? Ya, korban yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Palembang ini ada 16 korban meninggal dunia. Semuanya terbakar sangat parah, sehingga membuat tim dari Rumah Sakit Bayangkara agak kesulitan untuk identifikasi. Namun ini akan dicek untuk awal sambil menunggu tim DPI Mabes Polri. Ya, Ana. Baik, terima kasih banyak Syamsul Rizal dan juga Rudi Rediansyah atas informasinya pada pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Baik, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa operasi untuk membuka kembali Selat Hormuz yang disebut sebagai Project Freedom dihentikan sementara waktu. Selengkapnya saat lagi. Ya, kita akan bahas ya mengenai hal ini. Langsung saja kita kenalkan ada dua narasumber kita pada pagi hari ini. Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah yang sudah berada di studio TV One, dan juga Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode tahun 2019 hingga 2022. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak. Saya mau ke Pak Satrawi terlebih dahulu. Amerika Serikat mengatakan bahwa kalau misalnya saat ini Project Freedom kan sudah dihentikan. Iya. Tapi Iran masih melaksanakan ancaman di Selat Hormuz, artinya kapal-kapal yang melintas harus ada otoritas, harus melapor begitu ya katakanlah kepada Iran. Nah, Anda melihat ini seperti apa? Apa ini deeskalasi betul atau malah menuju konflik yang lebih besar? Ya, saya rasa memang kalau kita baca perkembangan dalam beberapa jam terakhir, 1 minggu terakhir, pada akhirnya Selat Hormuz menjadi kunci bagi Iran dan Amerika untuk mempertahankan posisi masing-masing dan sebagai upaya untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Bahkan ke depan kemungkinan besar juga Selat Hormuz akan menjadi kunci bagaimana dia bisa menyelesaikan akhir daripada konflik ini. Katakan kita lihat dari update yang terbaru yang sekarang memberikan optimisme, paling tidak kalau saya baca dari media-media di Timur Tengah terkait dengan proposal baru yang diajukan oleh Trump. Terdiri dari 14 poin juga, sebagaimana punya Iran sebelumnya. Jadi ini menurut saya ada interaksi yang cukup bagus. Dan proposal ini cukup memberikan optimisme kalau paling tidak kalau kita lihat dari opini para ahli, para pakar yang tampil di media-media di kawasan yang saya ikutin. Saya melihat paling tidak terobosannya karena secara timing, secara waktu proposal ini mengambil atau mengadopsi yang diusulkan oleh Iran, yaitu waktu selama 30 hari untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di dalam perdebatan ini, termasuk soal Hormuz. Dan ini bagi saya yang saya bilang tadi, ke depan Selat Hormuz akan menjadi penentu. Karena dengan 30 hari ini maka diharapkan Selat Hormuz akan dinormalisir secara bertahap, dibuka secara bertahap, baik dari versi blokadenya Iran maupun blokadenya Amerika. Sehingga nanti di akhir 30 hari itu situasinya diharapkan menjadi normal, termasuk persoalan-persoalan krusial yang selama ini menjadi
pemantik perbedaan soal nuklir, soal uranium, termasuk juga soal sanksi ya. Justru terobosan kedua menurut saya Mbak Ana dari proposal sekarang, kalau sebelumnya Iran dan Amerika berebut soal posisi isunya harus menjadi yang utama untuk menyelesaikan isu lain. Katakan kalau bagi Amerika adalah nuklir, maka berikutnya adalah bisa menyusul. Bagi Iran adalah Selat Hormuz, berikutnya adalah menyusul. Di proposal yang baru ini justru dimulai dari katakanlah soal uranium yang nanti akan ditangguhkan dalam waktu yang disepakati 12-15 tahun. Lalu kemudian diiringi dengan sanksi. Jadi pembukaan sanksi-sanksi yang selama ini diberlakukan kepada Iran. Dan terus selanjutnya terkait dengan katakanlah pembukaan secara berkala daripada Selat Hormuz. Nah, kalau dibaca secara utuh sekarang bolanya ada di lapangan Iran karena sedang diajukan kepada Iran dan kita harapkan ini bisa menjadi kayak semacam kesepakatan kompromi di antara para pihak. Walaupun tantangannya selalu ada menurut saya, kita nggak bisa langsung tanpa tantangan. Yang pertama tantangannya adalah karena Donald Trump mengawal proposalnya ini dengan ancaman-ancaman yang maksimum, super maksimum ancaman. Jadi kalau ini nggak dilakukan maka akan dimulai perang kembali. Dan tantangannya yang kedua tentu saja adalah Israel yang dari awal saya melihat dia berada posisi yang tidak selalu happy kalau kemudian perang ini berakhir dengan cara dan kondisi seperti sekarang, yaitu keadaan di mana Iran ternyata masih memiliki kekuatan untuk mengancam Israel ke depan. Oke, saya mau ke Pak Mahendra. Pak Mahendra, beberapa poin dalam 14 poin ini kan terkait keamanan, kemudian sanksi, dan juga isu nuklir begitu ya Pak ya. Tapi di satu sisi, apakah Anda melihat sebenarnya 14 poin ini bisa menjadi titik terang untuk kedua belah pihak? Karena dalam 14 poin tersebut juga tidak ada kejelasan mengenai tanggal di mana negosiasi nuklir di tahap kedua akan dilakukan. Sedangkan Amerika Serikat sendiri menginginkan negosiasi nuklir akan diprioritaskan, sedangkan kita tahu Iran selama ini menginginkan nanti saja nih terkait nuklir dibahas di belakangan. Tapi Anda melihat di 14 poin ini akankah memungkinkan nantinya menjadi ruang diskusi yang lebih lanjut? Iya, mengundang saya. Kalau saya melihatnya dari ringkasan ya, 14 poin, kan disebutnya itu one page 14 points gitu ya. Jadi betul-betul ini ringkasan dari butir-butir yang diusulkan untuk menjadi kerangka umum menuju perundingan ya. Jadi melihatnya ini adalah kerangka umum, framework untuk bisa disepakati yang kemudian masuk ke dalam perundingan masing-masing butirnya itu sendiri. Nah, saya melihatnya dari kerangka umum tadi itu bahwa pendekatan yang sifatnya berurutan, Iran tadinya maunya hanya membahas dulu penghentian perang, baru kemudian setelah itu terjadi baru pembahasan nuklir, sedangkan Amerika maunya pembahasan nuklir dulu, baru kemudian juga disertai oleh hal-hal lain termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz. Dalam 14 poin yang diusulkan oleh Amerika kepada pihak Iran melalui Pakistan, kelihatannya semua pembahasan bisa diterima untuk dilakukan secara paralel. Nah, ini yang menunggu respon dari Iran. Apakah Iran setuju untuk melakukannya secara paralel juga? Nah, kalau ini disetujui, maka tentu membangun momentum untuk kedua pihak masuk ke dalam pembahasan detail dari kerangka umum tadi itu, kemudian disepakati suatu proses perundingan resmi dari tim negosiasi. Saya rasa demikian tahapannya ya, sehingga betul kalau dilihat dari perkembangan pasar keuangan, tadi malam kita lihat juga pandangan pasar keuangan terhadap usulan dari 14 poin memorandum ini positif. Dilihat dari pasar saham di Wall Street itu meningkat, harga minyak untuk bulan Juli, futures itu turun, lalu juga harga emas membaik, dan juga harga ataupun tingkat bunga obligasi Amerika turun. Nah, itu sebenarnya respon awal dari pasar yang menyambut cukup positif dari perkembangan ini. Saya rasa sentimennya demikian. Tapi terlalu awal juga untuk kita berlebihan optimisme karena Iran belum memberikan respon dan kemudian
setiap poin dari 14 butir tadi itu juga sangat kompleks untuk pelaksanaan perundingannya. Oke, Pak Mahendra, tapi begini, Amerika Serikat dan juga Iran ini kan sama-sama mengklaim bertahan di jalur diplomasi, tapi nyatanya masih ada manuver militer dari pihak Amerika Serikat ataupun pihak Iran. Anda menilai seperti apa langkah seperti ini? Apakah masih konkretkah untuk bisa menyelesaikan konflik ini dalam waktu dekat, tenggat waktu yang sudah hampir habis? Kalau saya membaca pesan yang ada di dalam memorandum yang baru ini, malah membuka ruang untuk 30 hari pembahasan lebih lanjut atau negosiasi lebih lanjut, sekiranya disepakati 14 poin tadi atau kerangka umumnya bisa diterima oleh kedua pihak. Jadi ada perpanjangan dari kerangka waktu yang sekarang berlangsung yang disebut gencatan senjata, tetapi di sana-sini ada pelanggaran. Nah, namun terlepas dari itu, sebenarnya negosiasi dari dua pihak yang bertikai bersenjata, tapi di sana-sini ada pelanggaran atau juga serangan yang terbatas ya, bukan yang terbuka besar-besaran, itu cukup wajar atau lazim ya, karena kedua-duanya ingin tetap membuka leverage ya, atau kemungkinan untuk menekan pihak lainnya melalui jalur militer ataupun bersenjata. Walaupun yang dikemukakan lebih menonjol pada kesempatan ini adalah aspek diplomasi perundingannya. Jadi biasa juga itu terjadi dengan dua sisi tadi. Oke, saya mau ke Mas Satrawi berbicara Epic Fury dihentikan, kemudian juga Project Freedom dihentikan sementara. Ini masih menunggu mungkin dari Washington terkait bagaimana yang tadi Anda katakan bola panas saat ini sedang berada di Iran. Tapi kalau lewat dari 30 hari, anggaplah 31 hari, menurut Anda apakah memang Trump akan mengeluarkan ultimatum lagi? Karena melihat media sosialnya nampaknya sudah ada kecaman-kecaman lagi yang dilakukan oleh Trump. Ya, saya rasa memang kalau kita baca perang ini terutama dari sisi Amerika, saya selalu sampaikan keadaannya sangat tidak baik-baik saja. Bahkan kalau kita lihat di lapangan justru yang mengontrol, yang mendikte perundingan, yang mendikte peperangan adalah Iran. Iran ya. Karena itu berbagai macam opsi yang dimiliki oleh Amerika itu kelihatan tidak kokoh. Misalkan yang terbaru penghentian atau permulaan dan penghentian tentang operasi pembebasan. Ini kan dinyatakan sebelumnya bahwa ini akan melibatkan ratusan pesawat tempur, lalu kemudian 15.000 kurang lebih prajurit, diumumkan secara mendadak pada hari Senin, lalu diakhiri juga secara mendadak kurang lebih 2 hari kemudian. Saya hanya nggak terbayang dan orang juga mungkin bisa memikirkan bagaimana kebijakan sebesar ini melibatkan sebanyak prajurit itu lalu kemudian hanya berumur 2 hari. Nah, orang yang berada dalam ruang kemudi, orang yang terbiasa dengan kebijakan, saya yakin akan menduga dengan kuat ini ada yang sesuatu yang tidak baik-baik saja. Sehingga ada keterdesakan keputusan diambil, lalu juga keterdesakan keputusan itu diakhiri. Nah, menurut saya banyak hal yang akhirnya membuat Amerika berada dalam kondisi yang tidak stabil dalam tanda kutip di ruang pengambilan kebijakan ini. Mulai dari politik internal sendiri mereka yang sekali lagi opsinya nggak banyak. Ini ada persoalan dengan Kongres yang secara perundang-undangan itu tidak akan mudah bagi Trump. Belum lagi juga dengan politik internal mereka yang terlagi juga akan pemilu. Itu yang saya bilang dari awal, Trump mungkin dengan besar diri mengatakan siap untuk menghadapi segala macam tentara di dunia, tapi dia tidak akan sanggup menghadapi waktu. Waktu dalam 2 dimensi, yaitu waktu terkait dengan perundang-undangan yang membatasi wewenang dia, dan juga waktu politik. Kalau kita lihat sekarang yang lebih menakutkan adalah waktu politik, yaitu pemilu yang mau tidak mau harus dikalkulasi di dalam kebijakan yang akan diambil. Nah, hal lain yang tidak kalah memberatkan menurut saya bagi katakanlah ruang kebijakan Amerika terkait dengan fakta-fakta lapangan. Fakta-fakta lapangan tidak menunjukkan apa yang disampaikan oleh Trump dalam konteks katakanlah sosial media. Dia katakan pasukan Iran telah hancur, tidak ada yang tersisa. Kenyataannya tidak mampu membuka Selat Hormuz. Dia katakan senjata Iran sudah hancur. Kenyataannya sampai detik terakhir di hari ke-40, rudalnya masih semakin jauh menjangkau titik terdalam di Israel dan mengenai katakanlah pangkalan-pangkalan militer Amerika yang belum pernah kena selama ini. Artinya apa? Lapangan tidak dikuasai oleh Amerika. Dan itu
Kalau saya menggunakan bahasanya salah satu anggota Kongres dari Demokrat, memang Presiden Trump telah menyatakan ini berakhir, tapi masyarakat juga tahu bahwa ternyata pasukan kita masih ada di sana dan tidak ada yang berakhir kecuali retorika yang mengatakan itu berakhir. Artinya jalur energi dunia juga kali ini dijadikan senjata politik begitu ya. Nanti kita dalami lagi ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, saya jeda kami kembali. Ya, kita juga akan mengetahui apa informasi terbaru langsung dari Teheran, Iran. Sudah ada Mbak Laini Misra, warga negara Indonesia yang berada di Teheran. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Mbak Laini. Ya, selamat pagi Mbak Ana, Mbak. Ya, Mbak Laini, mungkin banyak juga publik yang menunggu bagaimana keputusan dari Iran terkait 14 poin yang saat ini juga sudah diberikan Amerika Serikat kepada pihak Iran. Apa informasi yang terbaru dari sana, Mbak, terkait hal ini? Apakah pemerintah Iran, IRGC juga sudah mengambil keputusan terkait hal ini? Ya, benar. Iran telah mengajukan proposal dan Amerika sendiri telah menjawab dan membalas proposal tersebut. Namun dari beberapa media Iran sendiri, baik Tehran Fars ataupun Tabnet dan lainnya, mereka mengatakan bahwasannya mereka akan membalas atau menjawab proposal yang ditawarkan oleh Amerika terhadap Iran dalam 48 jam ke depan atau dalam beberapa hari ke depan juga. Namun hanya saja beberapa yang ditawarkan mereka akan fokus yang pertama itu pada berakhirnya perang. Itu jawaban pertama yang akan diberikan oleh Iran terhadap Amerika. Karena Iran awalnya meminta untuk berakhir perang dalam 30 hari dan Amerika juga menjawab hal tersebut. Namun Amerika juga menawarkan untuk penghentian nuklir atau pengayaan uranium. Namun hal itu Iran menjawab bahwasannya mereka tidak akan membahas hal-hal yang lain sebelum hal pertama yang ditawarkan oleh Iran sendiri, yaitu penghentian perang dijawab dengan baik oleh Amerika Serikat. Seperti itu. Oke. Mbak Laini, tanggapan warga serta framing mungkin dari pihak pemerintah untuk membicarakan hal ini kepada masyarakat seperti apa? Ya, tanggapan warga sendiri ya, mereka awalnya mengatakan bahwasanya jangan percaya terhadap janji-janji yang ditawarkan oleh Amerika juga. Dan warga juga mengatakan bahwasanya kami tidak akan menyerah, kami siap berkorban jiwa, dan kami akan terus melawan jika Amerika menantang gitu, dan jika Amerika berani memberikan satu serangan terhadap kami, maka kami akan membalas serangan tersebut dengan berkali-kali lipat. Dan juga seperti yang kita lihat ya, tanggapan masyarakat hingga hari ini, mereka masih terus melakukan pawai, berteriak, mampuslah Amerika, mampuslah Israel, hingga malam ini juga masih berlangsung. Dan juga masyarakat Iran sendiri terus aktif hingga hari ini. Lebih dari 31 juta jiwa yang mendaftar menjadi relawan perang. Itu terbukti bahwasannya kami siap berperang dan melawan Amerika jika Amerika berani mengganggu wilayah kami, seperti itu. Mbak Laini, tadi Anda mengatakan bahwa masyarakat ini juga siap begitu ya berperang bahkan, tapi kalau melihat tekanan dari penutupan Selat Hormuz, apakah juga akhirnya menekan dari warga baik dari sisi ekonomi dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya dari tekanan Selat Hormuz ya bukan hanya Iran sendiri ya yang menjadi korban, dan juga kita lihat benar salah satunya dari ekonomi yang ada di Iran itu terjadi kenaikan harga, dan juga beberapa upaya telah dilakukan oleh Iran itu sendiri, seperti memberikan bantuan kepada masyarakat, yaitu memberikan kupon diskon dan juga memberikan gratis fasilitas umum seperti metro, kereta bawah tanah, juga fasilitas umum seperti bus lainnya. Dan itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, karena kita lihat dari harga bahan pokok yang terus naik, itu tidak bisa dikontrol ya. Namun itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang terus memberi dukungan kepada rakyat, dan masyarakat sendiri tidak
tidak bisa marah ataupun melakukan demo karena mereka paham dengan kondisi saat ini dan mereka yakin suatu saat kemenangan akan menjadi milik Iran dan mereka pasti menang karena mereka juga melihat seperti Amerika juga mengancam akan melakukan serangan, Amerika terus mengancam akan menghancurkan Iran. Namun hingga saat ini masyarakat mengatakan Amerika itu hanya berani mengancam kita, masyarakat hanya berani memberi rasa takut kepada kita. Mereka tidak tahu bahwasanya kita ini rakyat Iran, kita ini tidak pernah takut. Kita ini siap berkorban jiwa, kita ini siap kapanpun tantangan yang diberikan oleh Amerika, kita siap memberikan jawaban positif 100% seperti itu. Baik, terima kasih Laini Bisra, warga negara Indonesia yang tinggal di Teheran, Iran. Selamat istirahat, jaga diri selalu, kami doakan selalu dari Indonesia. Assalamualaikum. Dan kita jeda dulu pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, kami ajak Anda pemirsa kembali berdialog dengan Pak Mahendra Siregar dan juga Mas Hasibulla Satrawi. Mungkin menyambung pertanyaan tadi yang sempat tertunda ya. Ya. Bagaimana dengan Selat Hormuz yang saat ini tampaknya dijadikan alat geopolitik oleh jalur energi dunia, oleh Iran begitu ya, bisa dijadikan senjata politik. Anda menanggapi seperti apa? Ya, saya rasa kalau hari ini ada kemenangan dan keunggulan dari Iran, salah satu faktor utamanya yang paling besar menurut saya adalah Hormuz. Karena memang dari awal perang ini Iran menjadikan Hormuz sebagai kartu untuk bisa menekan Amerika. Saya menyebutnya dari awal sebagai serangan sayap dalam bentuk bola lambung yang terbukti sampai sekarang sangat mematikan Amerika dan Israel. Namun demikian kalau kita ikutin Selat Hormuz ini punya limited. Jadi dia tidak bisa digunakan selamanya dan juga tidak bisa untuk semuanya. Kenapa? Kalau ini selamanya, tidak mungkin negara-negara di dunia ini akan selalu memaklumi dan memahami Iran yang berjuang keras melawan ketidakadilan Amerika dengan kartu ini. Karena kenapa? Melalui kartu ini banyak orang menderita. Banyak orang kekurangan energi, banyak orang kekurangan minyak. Jadi nggak mungkin kalau ini selamanya. Dan juga tidak bisa semuanya, artinya diberlakukan kepada seluruh negara, semua negara. Kalau Iran konsisten dengan pernyataan dia, dengan narasi dia, maka Hormuz tidak ditutup. Dia terbuka, cuman dia ditutup kepada Israel dan Amerika. Nah ini mestinya yang dijadikan sebagai target, jangan negara lain. Sekarang kan negara lain juga kena, kapal kita juga kena. Nah oleh karena itu saya melihat Iran tidak bisa selamanya menggunakan Selat Hormuz. Bahkan bukan tidak mungkin negara-negara akan menggunakan mekanisme Dewan Keamanan PBB. Dan saya memaknai mungkin dalam konteks itu melalui Iran datang ke Cina untuk memastikan dukungan di tingkat PBB agar tidak ada resolusi yang bisa merugikan Iran. Poin saya terkait dengan Hormuz, Iran juga punya waktu yang terbatas dan proporsi yang terbatas. Karena itu saya berharap Iran tetap konsisten dengan kebijakannya, jangan lakukan ini kepada semua. Kalau perlu buka kepada negara yang tidak bermasalah, dengan Indonesia, dengan Uni Eropa, dengan mungkin negara-negara lain yang tidak terbukti menyokong perang ini seperti dilakukan oleh katakanlah negara-negara di Timur Tengah yang memang nyata-nyata mendukung perang Amerika dan Israel. Oke, saya mau ke Pak Mahendra. Tadi kita juga sempat memberikan informasi terkait adanya pertemuan antara Cina dan juga Iran sebelum nantinya tanggal 14-15 ya. Bulan ini akan ada pertemuan antara Donald Trump dan juga Xi Jinping. Anda melihat apakah peran Cina sebagai mediator ini sangat krusial saat ini? Dalam arti apakah pertemuan Abbas Araghchi dan juga Cina ini mungkin menyampaikan keinginan dari Iran sebelum nanti akhirnya mereka bertemu dengan Donald Trump di tanggal 14-15 bulan Mei ini? Kemungkinan besar demikian, dan memang kalau saya mengantisipasi ya perkembangan dari tatanan dunia pasca perang Iran ini akan berubah drastis ya. Tidak lagi dikuasai oleh single superpower pendekatan unilateralisme Amerika Serikat, tapi justru memberikan pembagian kekuasaan yang lebih merata gitu kepada superpower kawasan ya, ataupun juga adidaya di global, sehingga negara-negara besar di Global South seperti Rusia, RRT, dan Iran sendiri itu akan memainkan peran lebih besar nantinya. Jadi ada juga tentu diskusi mengenai persoalan sekarang yang dihadapi dalam perang Iran, tapi juga melihat beyond
perang Iran ini sendiri dalam mengelola dan membentuk nanti tatanan dunia baru yang akan berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Tapi kalau boleh saya sampaikan pandangan saya ya, mengenai bagaimana Iran akan merespon usulan Amerika Serikat, saya berpandangan bahwa kemungkinan besar secara umum Iran akan menerima ya proposal 14 butir tadi, karena proposal ini secara eksplisit itu mengakui hal-hal yang sebelum adanya perang Iran tidak bisa dilakukan oleh Iran, yaitu pertama adalah sanksi ekonomi dan keuangan akan dibahas dalam framework yang disampaikan oleh Amerika kepada Iran dan akan direspon positif mestinya. Kedua adalah mengenai pencairan dari aset-aset Iran yang dibukukan di Amerika Serikat maupun di negara-negara Barat dan sekutu Amerika Serikat. Ini akan merupakan perkembangan sangat luar biasa yang harus dikapitalisasi oleh Iran, karena kalau tanpa perang ini dan tanpa perundingan seperti ini, mungkin hal sanksi dan pembekuan aset yang masih ditentang oleh Eropa, ditentang oleh negara-negara lain, tidak akan terjadi. Dan yang ketiga adalah betul mengenai pengelolaan atau kemungkinan pengelolaan Selat Hormuz ya, dari segi pemantauan, dari segi keamanan. Kalau ini memang betul menjadi butir perundingan dan menjadi potensi kesepakatan antara dua negara, maka ini akan menempatkan posisi Iran yang jauh lebih kuat daripada sebelum perang ini terjadi. Walaupun sebagian besar dari negara-negara dunia mungkin akan menentang hal itu, karena hal ini bertentangan dengan perjanjian internasional UNCLOS. Dan ini juga suatu disrupsi dari suatu perundingan negosiasi tingkat dunia, karena persoalan yang sebenarnya harus menjadi domain dari lembaga multilateral seperti PBB dan organisasi internasional lain, sekarang justru dirundingkan secara bilateral antara dua negara yang berperang atau bertikai ya. Nah, jadi ini juga suatu disrupsi yang luar biasa ya. Jadi saya ingin memperkenalkan potensi disrupsi dan perkembangan jangka menengah panjang yang akan merubah sama sekali pola tatanan dunia dalam kesempatan ini. Oke, Pak Mahendra, jika kita lihat kalau misalnya konflik ini terus berkepanjangan begitu, artinya ancaman terbesarnya justru malah perang militer, bukan perang militer maksud kami, tapi krisis ekonomi dunia begitu ya? Kalau krisis ekonomi dunia, ini bisa jadi suatu ironi tersendiri ya. Dalam arti, kalaupun masuk ke dalam pembahasan dan kemudian penyepakatan dalam kerangka umum masuk perundingan dan perundingan dilaksanakan, nah, selama hal itu dilaksanakannya dengan pembukaan kembali Selat Hormuz, maka secara bertahap walaupun tidak akan cepat, paling cepat 3-6 bulan, alur laut di Selat Hormuz itu bisa kembali secara bertahap pulih, sehingga pasokan minyak, gas, dan beberapa produk lainnya yang sangat penting dari negara-negara Teluk itu bisa kembali ke pasar dunia. Tapi itu perlu waktu. Namun, apabila perundingan tadi, negosiasinya dilakukan begitu uletnya, sampai kemudian salah satu pihak masih melakukan blokade atau penutupan dari Selat Hormuz, maka semakin lama perundingan itu berlangsung, maka semakin berat juga perekonomian dunia dapat menanggungnya. Jadi bisa jadi perundingan ini berlanjut, seakan-akan terjadi keredaan dalam perang panas ataupun militer, tetapi kondisi ekonomi dunia semakin berat kalau tidak disertai pembukaan kembali Selat Hormuz. Baik. Terakhir ke Mas Satrawi. Mas Satrawi, kalau kita melihat 14 poin ini kan sebenarnya dapat dibagi-bagi ya, dalam arti selain juga membahas mengenai Selat Hormuz, uranium, bahkan juga pendanaan. Anda melihatnya ini sebagai bentuk komitmen yang sebenarnya bisa dipegang dari Donald Trump sendiri? Apakah mungkin ini hanya mungkin salah satu upaya dari Donald Trump agar pasar dunia kembali stabil, harga minyak kembali turun, kemudian juga tidak ada gejolak yang signifikan? Karena kita tidak bisa memegang omongan juga dari Donald Trump ini kan? Iya, saya rasa memang yang harus diperbaiki dari Donald Trump adalah pernyataan-pernyataan yang lebih kredibel, yang tidak hanya istilahnya retorika tidak sesuai dengan lapangan. Dan
Kalau itu dikembalikan dengan pengalaman perundingan dengan Iran, Iran mengalami trauma yang luar biasa berkaitan dengan pengkhianatan di saat sebuah hubungan lagi baik-baiknya, lagi perundingan lagi berjalan dengan ada optimisme. Nah, oleh karena itu menurut saya ini para pihak harus melakukan koreksi untuk bagaimana menjadikan ini sebagai momen untuk menyelamatkan muka semua. Karena saya yakin kedua belah pihak ingin segera berakhir. Kalau Iran udah pasti nggak ada negara yang ingin diserang, jadi dia akan mengambil momen manapun untuk segera berakhir dengan kebaikan-kebaikan dia. Amerika saya melihat sudah dari awal dia ingin berakhir. Saya menggunakan analisis waktu, bahkan dari tanggal 25 Maret sebenarnya 25 Maret itu Trump sudah mau berakhir asal sesuai dengan jangan dikomporin Israel mungkin ya. Nah, tapi persoalannya memang momennya dia nggak dapat, caranya dia nggak dapat. Dan nggak ada exit strategi. Kita berharap ini menjadi sebuah momen yang bagi kemenangan bagi semua, bukan hanya Iran dan Amerika, tapi juga masyarakat global. Tidak lagi terdampak daripada perang yang sekarang terjadi di Hormuz terutama. Oke, kita juga menantikan akan seperti apa karena juga ada tenggat waktu untuk Iran apakah memang menerima proposal tersebut atau tidak. Terima kasih banyak Mas Satrawi dan juga Pak Mahendra Siregar sudah memberikan informasi dan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi lain sesaat lagi, tetap bersama kami. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Dan saya Natalia Pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.